Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Queen Latifah dimanapun kalian berada. Bertemu lagi nih di Bincang Sehat pada pagi hari ini selama 30 menit ke depan bersama saya Dea. Dan nanti saya akan ditemani oleh dokter spesialis penyakit dalam kita yang sangat luar biasa. Tentunya kita hari ini akan membahas tentang paradigma baru diabetes mellitus yang akan dijelaskan oleh dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Queen Latifah Kulon Progo yang sangat berkompeten, yaitu Dr. Dandi Firmansyah SPPD yang sangat luar biasa. Dan nanti sahabat bakal kenalan sendiri deh sama dokter kita ini, seperti itu. Baik, sahabat, Dr. Dandi Firmansyah ini praktik di tempat kita setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pokoknya sampai Sabtu ada di tempat kita ya dok ya. Baik, kalau setiap hari Senin itu di jam 13 sampai 14, nanti ada lagi di jam 16 sampai 19, di hari Selasa di jam 13 sampai 14 dan 16 sampai 18 ya dok ya. Di hari Rabu jam 16 sampai jam 20 ya dok ya, betul ya. Di hari Kamis sama seperti di hari Selasa di jam 13 sampai 14 dan dilanjut lagi di jam 16 sampai 18. Di hari Jumat sama seperti di hari Rabu pukul 16 sampai 20. Di hari Sabtu nih ada jam 7.30 sampai 9.30. Baik. Buat sahabat semua yang punya pertanyaan tentang diabetes mellitus seperti itu boleh tanya di kolom komentar di bawah. Baik, sebelum kita masuk materi nih dok, kita kenalan dulu ya baiknya ya. Tak kenal maka tak sayang ya dok. Baik, monggo dok. Ya, terima kasih Mbak Dia atas kesempatannya. Saya Dandi, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Queen Latifah Kulon Progo. Kebetulan mulai bulan ini saya mulai aktif di sini dan semoga bisa menjadi mitra bagi masyarakat Kulon Progo pada khususnya, sehingga bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada khususnya di bidang penyakit dalam. Mantap sekali pokoknya dokter Dandi ini. Baik, pagi ini kita akan bahas ini ya dok ya, paradigma baru diabetes mellitus ya dok ya. Mungkin sahabat di sana juga apa sih paradigma itu kayak gitu ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan dok nih. Jadi terima kasih Mbak Dea. Saya mengambil tema ini karena memang paradigma itu adalah sebuah pandangan. Jadi pandangan baru diabetes mellitus. Selama mungkin beberapa hari ini sudah mulai praktek di sini gitu, kita melihat bahwa masyarakat itu masih punya pandangan yang berbeda-beda tentang diabetes. Misalnya saja tentang apakah diabetes itu harus minum obat seumur hidup, nah seperti itu. Nah, sering sekali kita ditanya ketika praktek hal-hal seperti itu. Kemudian ada yang bertanya apakah itu bisa sembuh, kemudian apakah penderita diabetes itu harus menjaga pola makannya itu benar-benar ketat. Nah, itu yang perlu kita edukasi ke masyarakat supaya pada nantinya pengobatan diabetes mellitus, diagnosis diabetes mellitus itu lebih baik dan masyarakat lebih teredukasi, sehingga nantinya bagi orang yang belum menderita diabetes nanti akan bisa mencegah supaya tidak terjadi diabetes, dan bagi orang yang sudah terkena diabetes maka pengelolaan baik dari diri sendiri itu akan lebih baik. Jadi seperti itu ya dok ya. Mungkin teman-teman ada yang mungkin ciri-cirinya diabetes mellitus itu secara umum. Jadi gini Mbak Dia, kalau untuk penyebabnya, ciri-cirinya mungkin sudah pada banyak yang tahu ya. Karena kita kan selama ini sudah banyak mungkin seminar-seminar, kemudian edukasi-edukasi ke masyarakat awam. Tapi beberapa hal yang mungkin akan kita bahas di sini adalah hal-hal yang memang sering ditanyakan dan masih salah kaprah di masyarakat awam. Misalnya begini, jadi kita sering ditanya nih, Pak dokter, gimana sih kalau diabetes mellitus itu bisa sembuh atau tidak gitu. Ada masyarakat itu yang atau pasien yang pengen kita itu menjawab, oh bisa gitu. Nah, sebenarnya diabetes itu sembuh atau tidak, itu sebenarnya tidak bisa sembuh, karena memang ketika kita sudah mengalami diabetes mellitus itu berarti tubuh kita sudah bermasalah. Akan tetapi itu semua bisa dikontrol, dan caranya adalah apakah harus minum obat terus misalnya gitu. Nah, penderita diabetes itu tidak harus minum obat selamanya. Jadi orang yang diabetes itu gulanya itu kan tergantung dari beberapa hal. Misalnya orang diabetes itu gulanya tinggi itu pertama
dari pola makannya. Pola makan. Kalau pola makan banyak gula, kemudian banyak makan yang dengan jumlah kalori yang tinggi, maka gula juga akan naik. Kemudian yang kedua, dari pola minumnya. Kalau minum air putihnya sedikit, otomatis gula di dalam tubuhnya juga akan naik. Ibaratnya kita bikin teh manis itu Mbak Dea, Iya. kalau misalnya air putihnya banyak, itu kan terus nggak manis. Nggak Begitu manis, juga gula iya. di dalam tubuh kita. Kalau kita minum air putihnya banyak, otomatis gulanya di dalam tubuh kita juga tidak akan tinggi. Nah, oleh sebab itu, tapi kadang masyarakat kan berpikir, saya itu nggak mau pipas-pipis. Ya, kalau minum banyak nggak mau ke kamar mandi. Toilet. Nah, ini yang salah kadang di sini. Jadi orang pada diabetes mellitus yang gulanya tinggi, ketika dia minum air putih yang banyak, justru akan mengurangi frekuensi dari buang air kecilnya. Kenapa? Karena kalau orang gulanya tinggi, kenapa sering ini ya, buang air kecil? Karena tubuh itu punya mekanisme untuk membuang gulanya. Jadi, wah gula saya tinggi nih, tubuh punya alarm. Ayo kita keluarkan lewat buang air kecil. Tapi kalau kita minum banyak, gulanya rendah, justru buang air kecilnya akan berkurang. Dan itu lebih baik. Nah, kemudian penyebab gula tinggi yang lain itu adalah tidak patuh terhadap pengobatan. Tapi dari semua itu yang paling penting adalah pikiran, kemudian penggaling lah, kalau orang sini bilangnya. Penggaling itu apa ya, hati lah. Kalau hatinya tenang, itu yang paling penting. Orang yang pikirannya tenang, hatinya tenang, kemudian tidurnya juga nyenyak. Ayam tentrem ya dok ya? Ayam tentrem itu nanti akan membuat gula itu turun. Nah, kemudian kan banyak pasien nih sering tanya ke kita, dok, apakah harus minum obat terus? Tentunya tidak. Jadi ketika kita punya pasien diabetes gulanya tinggi, kita obati dulu. Nanti sambil pengobatan itu, obat itu kan hanya mengontrol kadar gula darah. Nah, setelah kadar gula darah terkontrol, ayo dong kita mulai pola hidup sehat. Mulailah kita dengan makan makanan yang baik, minumnya cukup. Nah, setelah gula terkontrol beberapa bulan, pada nantinya itu obat itu akan kita kurangi sedikit demi sedikit. Misalnya nih, kita punya 4 obat, biasanya orang gula kita kasih 4 obat. Oh, gulanya terkontrol tiap bulan. Akhirnya kita kurangi nih jadi 3, nanti jadi 2, nanti jadi 1. Nah, bahkan bisa tidak minum obat asalkan ya pola hidupnya baik, dari aktivitasnya baik, dari makannya baik, tidurnya baik. Nah, itu jadi diabetes sekarang bukan momok yang mengerikan. Nah, ya, jadi kadang kan orang saya harus minum obat seumur hidup, kadang mikir seperti itu kan, jadi takut dan jadi nggak mau lagi minum obat. Padahal tujuan kita adalah mengontrol kadar gula. Minum obat dulu, nanti kalau udah baik kita turunkan satu-satu, bahkan bisa nggak minum obat. Banyak di sini yang seperti itu. Yang bisa seperti itu ya dok ya. Betul. Luar biasa ya dok ya. Kalau penyakit diabetes ini tuh menyerang usia tua aja nggak sih dok, atau anak muda juga bisa kena penyakit diabetes ini? Bisa. Jadi diabetes itu yang paling menentukan itu adalah genetik. Jadi ada orang yang memang secara genetik itu bawaan itu memang punya resiko untuk terjadi gula. Biasanya keturunan ya. Biasanya bapak ibunya menderita gula, anaknya itu 8 kali lipat beresiko untuk menderita gula juga. Kemudian kalau orang tuanya nggak punya, kakek neneknya punya, itu juga beresiko. Bisa ya dok ya? Bisa. Jadi diabetes itu dibagi menjadi 2 garis besarnya. Yang garis besarnya yang pertama adalah diabetes yang tipe 1. Nah, tipe 1 itu memang dari lahir orang itu punya masalah di genetik. Pankreas itu kan yang mensekresi atau mengeluarkan insulin. Nah, itu dari lahir itu memang insulinnya itu tidak diproduksi. Biasanya itu terjadi pada usia muda, kemudian perlu terapi insulin. Nah, tapi itu jumlahnya tidak banyak. Yang paling banyak itu adalah orang usia sepuh, usia tua, kemudian mudanya mungkin pola hidupnya kurang baik, misalnya kegemukan atau minum makanannya kurang terkontrol gitu. Nah, itu yang tipe 2. Biasanya dari kecil baik, pankreasnya bisa memproduksi insulin, tapi karena jumlah lemaknya tinggi, nah itu menjadikan dia menjadi diabetes mellitus. Itu Mbak Dea. Dan sekarang ini yang paling banyak pertanyaan ke saya kan, terutama kan pasien saya itu kebetulan nggak ada yang cantik-cantik kayak Mbak Dea ini. Lalu pasien-pasien saya itu banyak yang usia tua, terutama 60 tahun ke atas. Ya,
dan orangnya kurus-kurus. Jadi pilihan terapi, kadang pasien-pasien di poli itu kan bertanya, dok, gimana sih sebenarnya terapi yang paling baik untuk saya? Orang kan takut ya biasanya dengan penggunaan insulin, padahal orang zaman dulu termasuk orang-orang di sekitar rumah saya itu sering tanya, kalau pakai insulin apakah sudah berat? Tentunya tidak. Jadi orang yang dengan insulin itu, justru kita menggunakan insulin atau obat itu melihat dari pasien itu sendiri. Misalnya begini, kita punya pasien sudah tua usianya, kemudian orangnya kurus. Nah, biasanya mengapa kita langsung berikan insulin? Karena satu, insulin itu adalah obat yang paling aman untuk ginjal. Kemudian insulin itu efek sampingnya adalah membuat orang itu gemuk. Nah, orang gula itu kenapa harus berat badan ideal? Nah, supaya tidak terjadi penyakit-penyakit yang menyertai. Kalau misalnya nih ada nenek-nenek, kemudian kita kasih insulin, tujuannya apa? Kasih insulin supaya aman untuk ginjal, yang kedua supaya gemuk kalau badannya kurus. Kecuali kalau misal datang nih pasien kok badannya gemuk. Nah, kita biasanya tidak kasih insulin. Soalnya tambah besar ya. Nanti tambah besar, tambah besar. Dan orangnya itu biasanya kita berikan obat minum. Jadi pemilihan insulin atau obat minum itu tidak berdasarkan berat ringannya penyakit, tapi berdasarkan gemuk tidaknya. Kemudian orang-orang diabetes itu kan yang datang ke kita biasanya sudah dengan komplikasi, Mbak Dea, riwayat stroke, kemudian misalnya pernah punya penyakit jantung. Nah, dengan orang dengan yang sudah pernah stroke, sudah pernah penyakit jantung, itu lebih bagusnya dengan insulin. Orang punya penyakit ginjal lebih bagusnya dengan insulin. Kemudian kan banyak juga nih orang bertanya ke kita, dok, minum obat gula terus apakah tidak merusak ginjal? Oh, semua orang pasti akan bertanya seperti itu. Iya. Jadi orang minum obat banyak apakah bisa berpengaruh terhadap ginjal? Bisa sebenarnya. Jadi minum obat gula itu berpengaruh ke ginjal, berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Hanya begini, kalau kita punya penyakit diabetes, minum obat rutin itu mungkin berpengaruh ke ginjalnya 50 tahun ke depan. 50-60 tahun ke depan baru ginjal itu bermasalah. Akan tetapi kalau gula darah itu tidak diberikan obat dan tinggi, itu mungkin 5 tahun, 10 tahun itu udah cuci darah. Jadi kalau kita mikirnya minum obat atau tidak sama-sama berpengaruh ke ginjal. Tapi kalau minum obat pengaruhnya itu dalam jangka yang sangat lama. Tapi kalau kita itu dengan diabetesnya dibiarkan 5-10 tahun biasanya orang sudah cuci darah. Ya. Oh, itu bisa pengaruh juga untuk cuci darah juga ya, dok ya? Iya, karena 83% orang di dunia ini yang cuci darah itu orang yang membiarkan diabetes dan hipertensinya itu ada di dalam tubuhnya. Jadi itu benar-benar harus dikontrol. Benar-benar ya, dok ya? Iya. Nah, sangat ini ya, dok ya? Lalu mungkin sahabat, kita tanya-tanya teman-teman dulu ya, dok ya, ada yang mau bertanya nggak ya, dok ya? Baik, mungkin sahabat yang ada yang ingin ditanyakan boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sambil menunggu sahabat-sahabat yang ini ya, dok ya, yang tanya nih, di usia muda itu cara mencegah diabetes itu selain pola makan tuh apa, dok? Kalau untuk di usia muda sekarang yang paling penting adalah hindari sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle itu adalah gaya hidup gaya orang muda sekarang. Jadi saya melihat nggak orang kuliah, nggak orang kerja, ketika di lingkungan kerja dia stres, banyak duduk, kemudian pulang banyak mager lah istilahnya sekarang, pegang HP sampai tidur, bangun tidur aja yang dipegang pasti HP gitu ya. Jadi pola-pola hidup yang kurang bagus seperti itu yang kita harus hindari. Jadi ketika kita di tempat kerja misalnya banyak berdiri nih tempat kerja kita, misalnya kita kerja di pabrik atau mungkin kerja yang membutuhkan tenaga kita yang harus berdiri, maka kita tetap harus istirahat. Atau mungkin yang kayak di kantor nih kayak Mbak Dea ini banyak duduk, tetap kita juga harus aktivitas yang lain juga. Kemudian olahraga secukupnya disesuaikan dengan kemampuan dan usia. Nah, seperti itu. Kemudian hindari kegiatan-kegiatan yang menyita waktu dan kita itu ibaratnya mager seperti itu.
bermain game di depan Main game TV, di depan. kemudian nonton TV mungkin ya, kemudian main HP. Nah, Males-malesan gitu ya dok ya. males-malesan sekarang kan banyak seperti itu, jarang kan orang aktivitas yang berat gitu. Iya. Nah itu yang paling penting. Kemudian untuk mencegah itu adalah mengurangi stres. Mengurangi stres. Itu yang paling penting karena kan kita ini sekarang hidup di zaman yang kita dituntut untuk selalu fit, kerjaan harus selalu beres. Nah, tapi kita juga jangan lupa bahwa kesehatan itu penting. Jangan pernah kita merasa stres, jangan pernah kita merasa terlalu berlebih dalam tertekan terhadap pekerjaan atau masalah-masalah kehidupan gitu. Dibuat santai aja. Dibuat santai aja, slow aja ya dok ya. Slow, santai gitu. Santai. Ada pertanyaan nih dok dari Hati Murti. Dok, untuk ibu hamil apakah diabetes mellitus itu berbahaya? Jadi, kalau pertanyaannya gitu, jadi ada gini pandangannya, diabetes pada ibu hamil itu dibagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus memang sebelum hamil itu sudah punya diabetes, dan diabetes mellitus ketika hamil. Orang hamil itu bisa memicu terjadinya diabetes. Jadi ada dua, sebelum hamil memang sudah diabetes, atau pas hamil baru kena diabetes, namanya diabetes gestasional. Nah, ketika terjadi diabetes gestasional, kita itu harus kontrol rutin ke dokter penyakit dalam. Mengapa? Karena itu berpengaruh terhadap ibu dan berpengaruh terhadap janin. Nah, contohnya begini, orang yang pada saat hamil terkena diabetes, itu kalau semisal kok tidak terkontrol, pada saat nanti melahirkan, itu nanti bisa bayinya itu besar. Bayinya besar, kalau bayi besar lebih dari 4 kilo dalam proses persalinan tentu susah ya kan? Ya, kemudian sekali. Itu bisa berpengaruh terhadap bayinya juga. Jadi nanti bayi itu ketika lahir bisa gula darahnya itu turun. Nah, itu yang menyebabkan berbahaya. Oleh sebab itu, pada ibu hamil yang menderita diabetes itu harus sering-sering kontrol, dan obatnya itu harus insulin. Jadi pada ibu hamil itu nanti ketika ada diabetes harus kita obati dengan insulin supaya nanti terkontrol, pada saat kelahirannya pun juga bisa terpantau gitu, sehingga bayinya juga baik, ibunya juga baik. Karena diabetes pada kehamilan itu meningkatkan resiko terjadinya kematian pada ibu dan anak. Nah, sehingga itu juga harus diminimalkan. Soalnya kalau ibu-ibu hamil emang nggak boleh konsumsi obat juga ya dok ya? Terutama pada trimester 1 itu untuk obat-obatan ya kita harus hindari, karena kan itu bisa teratogenik. Artinya teratogenik itu berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan janin kan, baru pembentukan otak, pembentukan yang lain-lain gitu. Baik, untuk Bu Hati Murti sudah jelas ya penjelasan dari Dokter Dadi nih. Oke, apakah ada yang tanya lagi? Oke, sahabat, ada yang tanya lagi nggak ya? Ya, mungkin lebih banyak pertanyaan. Lebih banyak pertanyaan. Ini lebih boleh kayak gitu. Dok, ada pertanyaan nih dok. Kan kalau orang kena penyakit gila itu kan ada yang kalau yang sudah sembuh itu kan sampai yang kulitnya tuh terkelupas dan bau. Itu ya dok ya. Itu emang ciri khasnya seperti itu atau gimana ya dok? Jadi begini, kalau dulu orang berpikir atau bilang ada gula basah, ada gula kering. Sebenarnya tidak ada itu gula basah, gula kering. Yang ada penyakit gula dengan komplikasi dan tidak dengan komplikasi. Nah, untuk penyakit gula itu komplikasi awal yang sering dirasakan orang adalah kesemutan, kemudian kebas di kaki. Nah, ketika orang itu kesemutan dan kebas di kaki, otomatis kan kaki itu kadang terlalu sensitif. Itu pertama yang bikin itu kesemutan. Kadang juga kaki itu malah nggak sensitif Mbak Dea. Jadi orang terkena jarum saja atau terkena api, kadang pada orang diabetes itu tidak terasa. Tidak terasa ya dok ya? Jadi pakai kesandung misalnya ya, kesandung batu gitu nggak terasa. Jadinya mudah terluka dan sulit untuk sembuh. Yang kedua, orang diabetes itu kenapa pada kaki-kaki itu sering terkelupas? Karena memang ketika orang terjadi diabetes mellitus, peredaran darah itu kan tidak lancar, terutama yang ke kulit kaki. Nah, ketika peredaran darah tidak lancar, kulit kaki itu kering. Nah, itu yang menyebabkan mudah terkelupas. Oleh sebab itu, kalau orang punya diabetes, itu lebih baik kulitnya itu pakai lotion. Pakai hand body atau apa, gitu ya, jadi supaya nggak kering, lembab gitu. Kalau itu dibiarkan, nanti bisa terkelupas atau bahkan bisa luka gitu. Jadi kalau yang luka itu kan pernah dengar nih dok, sampai yang diamputasi seperti itu ya dok ya, sampai separah itu ya dok? Iya, jadi
kalau orang nggak terkontrol diabetesnya, nanti luka kecil itu luka besar, terus kemudian bisa diamputasi. Kenapa kok lukanya sulit sembuh? Karena kan peredaran darah itu tidak lancar ke kaki. Nah, itu yang menyebabkan luka itu sulit sekali untuk sembuh, dan biasanya orang diabetes mudah terkena infeksi gitu. Ada pertanyaan nih dok dari Edgar Prastowo. Dok, ketika promil dikasih obatnya malah obat diabetes, kenapa ya dok? Oke, jadi ini pada orang yang program hamil itu sebenarnya kan ada beberapa masalah orang itu sulit untuk hamil. Nah, salah satunya sekarang kan ada polycystic ovarium syndrome (PCOS). Nah, seperti itu. Biasanya itu tuh ada kaitannya dengan resistensi insulin. Jadi gini, diabetes itu kan insulin itu tidak bisa masuk ke tubuh karena tertutup lemak. Begitu juga pada orang yang mengalami PCOS misal gitu, lemak yang ada di tubuh itu mengganggu, jadi mengganggu terjadinya pembuahan antara laki-laki dan perempuan itu. Nah, itu mengganggu juga. Itu sama dengan diabetes. Jadi insulin yang dihasilkan tubuh itu tidak bisa masuk karena tertutup lemak. Nah, jadi itu yang dinamakan resistensi insulin. Insulin tidak bisa masuk ke dalam tubuh karena tertutup lemak. Begitu juga orang yang mau hamil, itu lemak itu mengganggu proses dari pembuahan itu sendiri. Jadi lemak itu yang nantinya itu harus dibuka, ibaratnya ada lemak ini harus dibuka pintu gerbangnya nih. Pada pasien diabetes biasanya kan diberikan obat diabetes metformin. Nah, metformin atau pioglitazone itu fungsinya lemak yang tadinya nutup sehingga insulin dan gula tidak bisa masuk ke jaringan itu dibukalah ini. Nah, pada orang hamil itu juga sama tujuannya. Jadi membuka lemak-lemak yang ada itu dibuka, kemudian nanti bisa terjadi pembuahan seperti itu. Nah, itu biasanya pada orang hamil yang berbadan mungkin berat badannya di atas rata-rata, biasanya yang gemuk, kemudian punya PCOS gitu. Jadi penyakit PCOS sama diabetes itu secara teori hampir sama. Jadi penyebabnya adalah lemak yang menutupi tubuh itu sehingga tidak terjadi metabolisme yang baik gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dok dari Etsari WT. Dok, jika orang yang sudah rutin suntik insulin, apakah kemungkinan sembuh dan tanpa suntik lagi? Banyak, hampir semua. Kalau saya ya punya pasien itu, kalau yang dia sudah pakai insulin, target saya adalah berhenti insulin. Jadi beberapa hari ini banyak pasien saya yang memang sudah saya hentikan insulinnya. Kenapa? Dengan insulin, misal nih dosis 3 kali sehari. Oke, gulanya terkontrol. Akhirnya saya turunkan 2 kali sehari. Gulanya terkontrol. Akhirnya 1 kali sehari. Gulanya terkontrol. Kita turunkan sampai dosis minimal. Gulanya terkontrol. Kemudian akhirnya insulin kita stop. Kita ganti obat minum. Obat minumnya mulai dengan dosis yang mungkin agak tinggi ya, itu terkontrol. Kita kurangi lagi sampai tidak minum obat sama sekali. Jadi insulin itu bukan terus seumur hidup kita harus insulin. Enggak. Kalau kita bisa, itu harus malah berhenti insulin. Akan tetapi memang agak sulit karena apa? Harus menjaga pola hidup. Terutama orang Jawa ya, saya juga orang Jawa, agak sulitnya adalah mengurangi gorengan dan minum teh manis. Itu sulit sekali. Jadi saya itu kadang nggak nuntut macam-macam ke pasien. Kurangi teh manis aja, yang manis-manis, sama kurangi gorengan. Itu aja udah susah banget. Iya, pasti. Kalau nasi putih itu gimana dok? Nah, nasi putih itu sebenarnya itu memang kan kandungannya itu kan glukosa, itu meningkatkan gula juga. Oleh sebab itu kita membatasi makan nasi putih. Jadi orang gula itu harus teratur 3J kalau makan ya, jumlahnya itu tidak boleh terlalu banyak. Misalnya gampangannya gini, nasi putih itu sekepal tangan kita aja. Sekepal tangan kita, kemudian lauknya mungkin daging-dagingnya sejempol kita aja yang hubungannya sama lemak, kemudian lauk yang lain setelah tangan kita. Nah, jadi kan secara jumlah tidak bermasalah. Yang kedua jenisnya, jadi kita tidak boleh makan makanan yang monoton saja, misalnya gorengan saja atau yang sayur-sayuran saja, tetap 4 sehat 5 sempurna. Ya, nggak harus mahal kok. Jadi kadang sayur-sayur kan di sini murah-murah gitu ya. Jadi jenisnya juga harus bervariasi. Kemudian selain jenis, jumlah, juga jadwalnya. Jadi kita itu kalau punya diabetes, terus jangan terus saya makan cuma malam saja, nanti kena penyakit penyakit lambung ya.
Jadi jadwalnya juga harus tepat nih, makan 3 kali sehari. Pagi, siang, sore dengan jenis dan jumlahnya yang disesuaikan. Kemudian di antara itu ngemil. Tapi ngemilnya juga jangan yang manis-manis. Misalnya nih ngemilnya buah atau sayur gitu. Kalau ngemil gorengan sama aja ya dok ya? Sama aja. Nanti gulanya masih ada, kolesterolnya juga tambah. Ya. Jadi ngemilnya itu ngemil yang sehat lah, apa misalnya ubi kayak gitu, ya. Makan buah-buahan. Buah-buahan, pisang, misalnya pepaya. Yang mudah-mudah aja ditemui gitu kan. Tapi kayaknya agak-agak susah ya dok ya. Apa namanya? Jalanin gitu. Ya susah karena kadang kan kita merubah kultur orang Jawa, terutama saya juga, kalau ngemil itu ya harus gorengan, harus keletian. Ya seperti itu ya, agak susah ya seperti itu ya, nggak susah. Oke, mungkin sahabat ada lagi yang ditanyakan. Oh ada dari Atlani Fatma, dok, apakah benar penyakit DM itu keturunan? Ya betul. Jadi DM itu diturunkan itu benar sekali, dan itu paling susah untuk pengobatannya karena itu kan diturunkan genetiknya. Jadi itu pasti diturunkan, dan penurunannya itu biasanya resikonya adalah 8 kali lipat kalau kita diturunkan dari orang tua. Misalnya nih orang tua saya punya diabetes, jadi dibandingkan orang lain pada umumnya saya beresiko 8 kali lipat menderita diabetes mellitus. Jadi ketika orang tuanya diabetes, bapaknya atau ibunya gitu diabetes, atau bahkan kakek neneknya gitu, atau bahkan buyutnya ya, itu diabetes misalnya, apa ya, di atas kakek itu apa? Buyutnya diabetes, itu juga resiko juga menurunkan ke kita. Oleh sebab itu kalau kita tahu keluarga kita diabetes, ya kita harus benar-benar menjaga supaya tidak diabetes. Wah, sangat luar biasa. Nih ada lagi dok pertanyaan. Dok, kalau pada saat promil dan ternyata PCOS konsumsi metformin setiap hari apakah aman? Oke. Kalau misalnya promil mengkonsumsi metformin sebenarnya aman, asalkan sesuai dengan petunjuk dokter. Metformin itu fungsinya adalah tadi membuka gerbang di lemak tadi. Nah, efek sampingnya adalah dia bisa menurunkan berat badan, kemudian bisa mengurangi kadar gula darah. Ketika orang minum metformin, jangan lupa untuk tetap makan dengan jumlah jenis yang disesuaikan. Kemudian ketika kita minum metformin, efek sampingnya itu biasanya ringan. Efek samping metformin yang sering ditemui itu adalah mual dan kadang bisa sampai muntah. Oh, bisa sampai muntah juga. Bisa, tapi paling banyak mual. Nah, metformin itu tidak boleh diminum pada orang itu pada 2 kondisi pada umumnya. Yang pertama, pada pasien yang punya gangguan ginjal berat. Jadi misalnya nih ibu hamil ginjalnya bermasalah, itu nggak boleh minum metformin. Atau orang yang punya penyakit jantung. Jadi misalnya ibu hamil kemudian jantungnya ibu program hamil kemudian punya penyakit jantung, nah itu metformin dihindari. Jadi hanya penyakit jantung dan penyakit ginjal. Selain itu aman-aman saja, mual aja ya. Mungkin nih sahabat nih luar biasa banget ya penjelasan dari Dokter Danji ini, kayaknya sangat udah menjelaskan semuanya ya. Baik, mungkin ada sahabat yang ingin ditanyakan lagi nggak nih? Kira-kira ada pertanyaan tidak ya? Oke dok, mungkin kalau belum ada pertanyaan nih sebelum kita closing nih dok, ada pesan-pesan nggak dok buat sahabat-sahabat di rumah? Oke, jadi kalau sesuai dengan agama ya, kita itu kalau berpikir tentang akhirat, kita harus berpikir kita itu meninggal besok pagi ya. Jadi kita semangat juga untuk beribadah. Tapi kalau untuk berpikir masalah dunia, itu kita berpikir bahwa sebagaimana kita itu harus hidup 100 tahun lagi atau bahkan 1000 tahun lagi. Oleh sebab itu, untuk bisa hidup panjang, untuk bisa ke depan itu kita umurnya panjang, mari kita menjaga kesehatan. Dan penyakit yang sering merenggut kita, merenggut masyarakat, merenggut orang-orang, itu adalah penyakit jantung, diabetes, darah tinggi. Nah, salah satunya kan diabetes yang memicu berbagai penyakit kronis itu. Nah, oleh sebab itu mari kita menjaga diri dari diabetes sehingga kita pada nantinya selalu sehat, umur panjang, berguna bagi orang lain, dan tentunya bisa lebih lama untuk berkumpul dengan keluarga-keluarga tercinta kita. Nah, syaratnya hanya satu aja, kita mau untuk berbenah, mau untuk kontrol ketika kita sudah sakit, dan insya Allah dengan ikhtiar yang kita lakukan, kemudian kita tawarkan berserah diri kepada Allah, insya Allah itu semua akan membuat kita hidup panjang yang baik.
Baik, luar biasa banget kan ya dokter spesialis penyakit dalam kita nih. Oke, baik. Jadi di rumah sakit Latifah ini kita juga ada layanan klinik spesialis penyakit dalam ya sahabat ya. Jadi untuk jadwalnya dokter Dandi ini ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pokoknya ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dokter Dandi ada di rumah sakit ya dok ya. Pokoknya siap kalau sahabat yang ada yang ingin konsultasi ya dok ya, boleh ya dok ya, konsultasi, periksa juga boleh kalau di hari Senin di jam 13 sampai 14, lalu lanjut lagi di sore di pukul 16 sampai 19, hari Selasa pukul 13 sampai 14, lanjut lagi di sore hari di jam 16 sampai 18, di hari Rabu pukul 16 sampai 20, di hari Kamis sama ya dok ya, sama hari Selasa ya dok ya, betul. Di hari Jumat sama seperti hari Rabu, dan hari Sabtu pukul 7.30 sampai 9.30. Baik, jadi sebelum kita selesai nih live kita pada pagi hari ini, terima kasih buat untuk semua sahabat Latifah yang sudah menonton kita ya dok ya, yang udah nonton live kita. Jangan lupa follow Instagram kita, YouTube kita, dan kita juga ada TikTok dok. Ada TikTok juga di @latifah_kulonprogo. Nanti juga kalau misal ada request nih dari orang-orang membahas apa nih yang kira-kira kan lagi trending ya dok ya, lagi atau memang lagi dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan edukasi. Selalu siap pokoknya, mantap pokoknya ya. Oke, selamat bertemu lagi di bincang sehat selanjutnya. Terima kasih.